Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita awali dulu ya, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita awali dulu pembelajarannya dengan berdoa. Nah, setelah kelas berdoanya. Ya, semoga dengan doa tersebut membuat apa yang kita pelajari hari ini kita terima dengan mudah ya, dan dapat kita pahami dengan maksimal. Jadi kalau kelihatannya banyak yang kosong nih. Anggi kenapa nih? Mbak Angginya? Mbak Anggi sakit. Yang lain? Abir kenapa? Mbak Abirnya kenapa? Enggak tahu. Sakit juga Mbak Abir. Lalu yang lain? Tapi sama Mbak Im sakit juga. Materinya dulu. Besok kita bisa ulas lagi nih yang hal-hal yang perlu dipahami, bisa kita ulas lagi di akhir ya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, di bab yang baru, dengan topik yang pertama dulu nih, dengan bahasan terkait dengan unsur. Udah ada yang mempelajarinya sebelumnya? Unsur? Atau udah pernah dengar nih kata ini, unsur? Udah pernah dengar? Ya, sebelum kita belajar lebih jauh ya, seperti biasanya ya ada kesepakatan kelas nih. Ada yang mau diubah, ditambahkan, dikurangi, direvisi, atau sudah cukup dengan kesepakatan ini? Seperti biasanya untuk mengukur kemampuannya kita dulu persiapin dulu ya, ada kayak melatih pemahaman kalian. Gak usah buka LKS dulu. Mengukur kemampuan ya. Kita lanjutkan ya. Nih, seperti yang di sini ada gambar nih. Pada tahu kan ini apa nih? Besinya kenapa nih? Udah pernah lihat semuanya? Pernah kan? Nah, ini adalah salah satu contoh dari unsur, yaitu adalah besi. Kalian biasanya kalau lihat besi itu biasanya dia termasuk jenis benda apa? Kalau besi, benda padat. Sifatnya seperti apa? Besi itu keras, konduktor atau isolator? Ya, ini ada dua jawaban nih, konduktor atau isolator besi. Oke. Kalau dia dikenai panas, gimana nih dia? Apakah cepat berubah bentuk atau tetap dalam bentuk yang sama? Ayo, kita baru lagi. Mengapa besi itu bisa berkarat, tapi emas itu juga sama-sama unsur dan dia juga sama-sama logam. Tapi kenapa besi itu bisa berkarat, tapi kok emas juga bisa berkarat? Dia masih sama-sama satu jenis, yaitu jenisnya logam. Dalamnya itu berbeda antara besi sama zat besi. Jadi jangan berpikir nih, aku kekurangan zat besi terus aku tak makan besi aja, besi tak seduh terus aku minum kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu hal yang berbeda seperti ini ya. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari lebih jauh terkait benda-benda itu tadi. Ini kita akan mempelajari beberapa hal ya, yaitu pengertian unsur, lalu perbedaannya, terus nanti klasifikasi unsur tadi ya, ada unsur logam, non logam, dan metaloid. Lalu juga membandingkan kalau logam itu kayak gimana sih sifatnya, kalau yang non logam atau metaloid itu kayak gimana, kalau yang non logam itu seperti apa gitu kan. Dan itu nanti kita membandingkan sifat-sifatnya juga. Ini gimana materi ini kan sebenarnya ada 3 pokok bahasan ya. Kita membahas yang pertama dulu terkait unsur, terkait senyawa dan campuran akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan tadi ada yang tanya kan unsur itu apa
ada 3 jenis, yaitu logam, ada juga yang metaloid atau semi logam, dan juga non logam. Nah, nanti kita akan mempelajari perbedaan ketiga ini. Bukan campuran dia di antara. Dia bukan logam tapi bukan juga non logam. Ya, nanti kita akan pelajari. Ya, untuk mempelajari bersama, nanti kita akan menggunakan LKPD ya seperti biasanya. Tapi kalau biasanya kan nanti berkelompok 4 orang, 5 orang. Kalau untuk hari ini cukup satu meja aja. Nanti masnya bisa nih gabung sama yang misalkan 3 orang nggak apa-apa. Atau mas sendiri juga boleh. Masnya. Nanti kita akan mempelajari ya. Mana nanti kita di dalam hal tersebut kita akan mempelajari terkait benda ini. Pernah melihat semuanya? Gambar apakah itu? Keris dan sanggul. Aduh, keris dan buat hiasan di sanggul ya. Biasanya dia dimasukin di sanggul itu loh. Pernah melihat semuanya kan? Ya, hal tersebut dia berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini, di mana kita belajar terkait unsur kan. Nanti kita akan mempelajari benda-benda tersebut itu tersusun dari unsur apa sih sebenarnya? Ada keris maupun hiasan pada sanggul ini akan kita pelajari bersama. Ada sebuah bacaan bersama terkait dengan tadi nih, keris dan juga hiasan sanggul. Nanti kalian membuat rumusan masalah nih. Rumusan masalah bisa kalian ambil dengan mengubah tujuan pembelajaran menjadi kalimat pertanyaan. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian ubah menjadi kalimat pertanyaan. Lalu hipotesis kalian bisa kira-kira sih jawaban apa yang akan muncul dari rumusan masalah atau pertanyaan yang sudah kalian bikin. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk LKPD-nya bisa nanti dilanjutkan dulu, nanti di jam pulang bisa dikumpulkan. Di jam pulang ya. Di jam pulang bisa dikumpulkan. Kalau enggak ya besok nggak apa-apa. Besok kumpulkan. Besok ya dikumpulkan. Harus sudah selesai semua loh. Harus sudah selesai semua. Besok bisa dikumpulkan ya. Ya, untuk mengakhirinya kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Silakan Mas ya. Berdoa dulu. Sudah mulai. Ya, Dan terima kasih buat hari ini ya.